Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu tugas yang insyaallah tugas ini saya akan paparkan melalui slide ini. Tugas ini merupakan tugas psikologi pembelajaran matematika, yaitu dari Ibu dosen Dr. Heni Puji Astuti, MPD. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, yang pertama dalam pokok pembahasan ini memaparkan yaitu psikologi pembelajaran, dilanjutkan pada psikologi pembelajaran matematika, dilanjutkan pada teori Albert Bandura, dilanjutkan pada kelebihan dan kekurangan teori tersebut, dan dilanjutkan pada implementasinya. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian psikologi pembelajaran. Psikologi secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu psik jiwa dan logos adalah ilmu. Sedangkan psikologi secara terminologi adalah suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari sikap, tingkah laku atau aktivitas-aktivitas di mana aktivitas itu sebagai manifestasi hidup kejiwaan. Jadi objek psikologi adalah jiwa. Psikologi pembelajaran secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan pembelajaran. Pengertian psikologi telah dibahas sebelumnya, dan pengertian pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh hidup atau memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Rekan-rekan mahasiswa, dilanjutkan pada pengertian psikologi pembelajaran matematika. Pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu psikologi pembelajaran dan psikologi pembelajaran matematika. Maka dari psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental, sedangkan psikologi pembelajaran adalah pembelajaran antara guru dan siswa belajar efektif dan guru mengajar baik cabang psikologi yang terkhusus dalam cara memahami pengajaran pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Dilanjutkan pada teori, mana teori ini mengenai Albert Bandura. Biografinya, Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Kanada. Bandura mendapat gelar BA dari University of British Columbia pada tahun 1949, kemudian MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari Universitas. Lanjutkan pada teori Bandura. Teori tersebut yaitu menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behavioris. Dilanjutkan pada unsur utama dalam penerimaan atau yang disebut dengan proses modeling atau permodelan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat ringkas dalam tahap. Yang pertama adalah perhatian, yaitu subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberi perhatian tertuju pada nilai
harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Yang kedua, mengingat. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa apabila diperlukan atau diinginkan. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. Yang ketiga adalah reproduksi gerak. Setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk ingatan. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Rekan-rekan mahasiswa semuanya beruntung pada kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Mana kekurangannya yaitu dalam penerimaan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang keliru. Kelebihannya, belajar berpengaruh pada lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Dilanjutkan pada implementasi dalam pembelajaran matematika. Teori Bandura dalam teorinya mengemukakan bahwa seorang itu belajar melalui proses meniru. Maksud meniru di sini bukanlah mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung oleh observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan sangat efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, atau kekuasaan. Dan dalam hal ini, sebagian besar guru memiliki kriteria tersebut sehingga dapat menjadi model yang berpengaruh besar. Guru dapat menjadi model untuk suatu keahlian, strategi pemecahan masalah, kode moral, standar performa, atau aturan dan prinsip umum, dan juga kreativitas. Guru juga dapat menjadi model tindakan yang akan diinternalisasi siswa dan karenanya menjadi standar evaluasi. Proses pembelajaran menurut teori sosial Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran, sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial pembelajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotorik dan afektif, karena pembelajaran langsung dapat memperhatikan, mengingat, dan meniru dari model yang dihadirkan. Namun, dalam belajar matematika, yang diajarkan adalah berupa konsep, sehingga guru harus dapat menghadirkan model yang menarik perhatian dan dapat mudah diingat oleh si pembelajar. Pengembangan pembelajaran KPK dengan menggunakan teori Bandura, guru dalam menyampaikan pembelajaran, yaitu harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswa agar siswa lebih mudah untuk memilih teori mana yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal tentang KPK. Peranan seorang guru sangat penting dalam hal ini. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami siswa dengan baik, sehingga KPK menjadi pembelajaran yang diminati dan dikuasai oleh siswa. Kelipatan persekutuan terkecil adalah hasil perkalian dari dua buah faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Terdapat beberapa metode untuk menentukan KPK, yaitu melalui himpunan kelipatan persekutuan. Carilah KPK dari 4 dan 6. Maka setelah dilihat, itulah ada contoh-contoh dari KPK.
IPK. Seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi yang saya kupas tadi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan mengenai tugas ini, dan mudah-mudahan makalah ini bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.